Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Majalis An-Nabawiyah. Saya ingin membaca nukilan-nukilan hadis yang dari kitab Dalailul Khairat. Mudah-mudahan bisa menambah mahabbah kita untuk memperbanyak salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi fadlis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ayat ini sering sekali dibahas oleh para ulama. Boleh untuk penguat ingatan, siapa yang bersolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah masuk di dalam al-ma'iyyatul ilahiyah. Allah yusalli ala Nabi, juga ma'iyah dengan para malaikah. Al-malaikah yusalluna ala Nabi. Ma'iyah maknanya kebersamaan, sama-sama nusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun makna sholawatnya jelas berbeda. Allah laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama memberi makna tambahan rahmat. Itu diantaranya Syekhuna Kiai Said yang berpendapat kuat tentang hal itu, sebab beliau mempunyai pemahaman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ainur rahmah. Beliau itu sudah rahmah, pusat rahmah. Beliau ainur rahmah. Maka yang pas maknanya salawat itu tambahan rahmat ta'zimnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Syekhuna Kiai Said itu salah satu dari aulia yang fana fi hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musyahad fi hayatih, sebagaimana saya dapatkan riwayat dari murid-murid beliau, karena saya tidak mendapati kehidupan beliau. Itu min syiddati mahabbatihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai saya mendapat keterangan orang kalau sudah belajar bab Muhammad Rasulullah, kan di Aqaid Sanusiyah itu ada pemahaman la ilaha illallah, ada pemahaman Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, itu kalau sudah sampai bab itu selesai, biasanya Syekhuna Kiai Said itu mulai menerangkan tentang dzurriyyah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saking masuknya bayan beliau, karena sangat bahasa Arabnya yalsa, menyengat. Keterangan-keterangan beliau tentang Rasulullah itu luar biasa bekasnya di hati murid-muridnya. Sampai saya dengar dari Syekhuna Kiai Ahmad itu, orang kalau sudah belajar bab itu dengan Kiai Said sampai ke pemahaman dzurriyyah, mereka kalau menyaksikan para habaib itu udah hilang itu habaib itu. Yang diingat cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu saya itu caranya bagaimana kok bisa sampai ke sana itu. Memang saya pernah ketemu nggak banyak ya, 1-2 orang yang sempat bicara dengan saya waktu mudzakarah yang sampai ke hal itu kan halah ruhaniyah itu. Jadi kalau
sudah lihat dzurriyyah itu udah kayak lihat nabi aja. Ini jangan ada yang salah paham ya, bukan saya mengatakan dzurriyyah itu seperti Rasulullah, tidak. Ini mah dzauqiyah. Kayak gini lah, kayak gini. Kayak kalau Anda sangat cinta kepada seorang wali, mathalan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki yang sudah wafat beliau kan. Itu orang yang fana fi mahabbah ke Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Kalau ketemu putra-putra beliau itu terus ngobrol gitu, udah kayak hilang ingatnya ke Sayyid Muhammad gitu. Mungkin dari cara bicara, dari cara pembahasan, dari cara tertawa apa, karena syiddatul mahabbah. Nah, mirip-mirip begitulah. Itu Syekhuna Kiai Said itu seperti itu. Kalau orang sudah belajar dengan beliau itu, saat ketemu dzurriyyah itu ingatnya sudah ingat Nabi. La aqsid, saya tidak bermaksud menyamakan dzurriyyah dengan Rasul ya, enggak ada hubungan, itu terlalu jauh. Dzurriyyah itu manusia biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa rasulun sayyidur rusul sayyidul anbiya. Ini bab mahabbah aja, bab mahabbah. Kalau sudah urusan bab mahabbah, wala ya'rifu asy-syauqa illa man yukabiduhu. Wala ya'riful hubba illa man yukabiduhu. Susah, enggak ada dalilnya sudah. Bab cinta itu pahami dulu Muhammad Rasulullah, pahami dulu dan niat lillah wa fillah, mengamalkan wajibnya hubbu dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru Anda akan memahami apa yang dimaksud oleh Syekhuna Kiai Said radhiyallahu taala anhu wa an sairi awliya'illahis salihin. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin, satu hari beliau datang, wal busyra tura fi wajhihi, dan terlihat kegembiraan di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, innahu ja'ani Jibril alaihi salam, datang kepada aku malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, ama tarda ya Muhammadu, apakah engkau tidak ridha wahai Muhammad, alla yusalli alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asyra, tidak ada yang bersolawat kepada engkau satu orang dari umatmu kecuali aku Allah bersolawat kepadanya 10 kali, bimakna memberikan rahmat. Wala yusallimu, dan tidak mengucapkan salam alaika kepadamu ahadun, satu orang, min ummatika dari umatmu, illa sallamtu alaihi asyra, kecuali aku mengucapkan salam, bimakna memberikan keselamatan kepadanya 10 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya salatan, sesungguhnya paling utamanya manusia bagiku adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada aku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sallat alaihi al-malaikatu ma dama yusalli alaihi falyugallil inda dhalika aw liyukaththir. Siapa-siapa yang bersolawat kepada aku Nabi, maka para malaikat bersolawat kepadanya selagi orang itu membaca solawat kepada aku. Falyugallil, bebas, sedikit atau banyak solawat kepadaku, boleh-boleh saja, jelas banyak lebih baik ya, sebab semakin lama orang membaca solawat, semakin lama para malaikat mendampingi dia dan membacakan istighfar. Solawat malaikat itu istighfar untuk dia. Wa nahnu, kita ini ahlu dzunub, ahli dosa, sangat butuh istighfar para malaikat. Jadi siapa-siapa yang sudah mengakui dari dalam lubuk hatinya bahwa dia ahli dosa, supaya memperbanyak
memperoleh istighfar para malaikat untuk dirinya. Caranya bagaimana? Shallu ala nabi. Jadi ada sisi makna yang ajib ini sholawat ini untuk para pendosa, para ahli dosa. Mithluna wa mithlukum. Kalau sudah mengakui ahli dzunub, shallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya yang memintakan ampunan dosa-dosa saya dan Anda ini para malaikat. Istighfarul malaikah. Istighfar malaikah la yurad. Tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab mereka makhluk yang suci, yang memang tercipta dengan kesucian. Tidak ada dosa di malaikat itu. Kalau ada riwayat yang mengatakan para malaikat ada yang berdosa, ada riwayat maghdubah. Syekhuna Ki Said paling keras urusan itu. Dan terutama kelompok-kelompok ahlu tauhid itu sangat keras di dalam pembahasan mustahilnya para malaikat menentang Allah. Dan memang tidak masuk akal. Gimana malaikat mau menentang Allah, nafsunya nggak ada. Nggak ada nafsunya, mereka tercipta dari nur. Istahil alaihim al-isyan. Nggak ada ceritanya malaikat itu menentang Tuhan. Apa perintah Allah mereka laksanakan, nggak pakai nanti-nanti. Beda dengan kita ini ahlu dzunub, ahli menentang, ahli mendebat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Insan ada itu benar sudah makhlul khata' wan nisyan. Makanya perlu istighfarul malaikah. Bimadza? Shallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bihasbil mar'i minal bukhli an udhkara indahu wa la yusalli alaihi. Cukup sifat kikir seseorang itu apabila aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak mau menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthirus salata alayya yaumal jum'ah, perbanyaklah salawat kepada aku pada hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati kutibat lahu ashru hasanat wa muhiyat anhu ashru sayyiat. Siapa-siapa yang bersolawat kepada aku Nabi, maka ditulis baginya pahala 10 kebaikan dan dihapus baginya 10 kesalahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul adhana wal iqamah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati an-nafi'ah والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Siapa-siapa yang membaca doa ini ketika mendengar adzan, ada doa masyhur. Riwayatnya ada beberapa khilaf di dalam kalimat. Kita pakai yang biasa dipakai oleh Syekhul Imam, sudah terkenal itu kan, Saudara Imam Al-Hafidh dan para habaibuna. Itu siapa yang mengamalkan itu, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka orang itu akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu ada salah satu mimpi dari Syekhul Imam Al-Hafidh itu, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuqih, dari pentingnya doa ini sampai di dalam mimpi itu Rasulullah SAW berpesan kepada beliau untuk tetap meminta ini al-wasilah, supaya Allah Ta'ala lebih banyak lagi memberikan wasilah untuk Rasulullah SAW yaumul qiyamah nanti. Itu menunjukkan besarnya perhatian Rasulullah SAW kepada umat beliau. Jadi yang dipesankan itu supaya lebih banyak lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab semakin banyak wasilah yang diberikan Allah, semakin banyak umat
yang bisa disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kitab, yakni menulis nulis di kitab itu. Lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama ismi fi dzalikal kitab. Siapa-siapa yang bersalawat kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu kitab, makna ditulis, maka para malaikat terus menerus membacakan istighfar untuk orang tersebut selagi nama aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kitab itu. Qala Abu Sulaiman Ad-Darrani man arada an yas'ala Allah hajatahu falyukthir bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin meminta hajat kepada Allah Ta'ala supaya memperbanyak salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yas'alullaha hajatahu, kemudian dia memohon kepada Allah Ta'ala hajatnya, wal yakhtim bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan supaya di akhir jadi salawat, doa, kemudian salawat lagi, ditutup dengan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya salawat itu kayak dua sisi gitu. Jadi hajatnya di tengah, sebelah kanan salawat, sebelah kiri salawat. Jadi nanti yang angkat hajat ini salawat ala Nabi. Tidak mungkin Allah Ta'ala Al-Karim, Al-Jawad, Zat yang Maha Dermawan, menerima dua salawat ini, awal dan akhir, menolak yang di tengah. Nggak mungkin itu. Boleh ini pendapatnya siapa ini? Sayyidi Abu Sulaiman Ad-Darrani di akhir kalam hada. Fa inna Allah yaqbalu shalatain. Allah Ta'ala pasti menerima dua salawat. Wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma. Allah Ta'ala terlalu dermawan. Tidak mungkin Allah menerima dua salawat dan menolak hajat al-musalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di tengah-tengah dua sholawat tersebut. Jadi kadang siasat dalam doa itu boleh ya. Ya kayak kita doa di rumah was-was ditolak. Jangan-jangan gini, jangan udah ziarah ke makam wali itu. Ya nggak mungkin Allah Ta'ala akan menolak doa orang yang sedang mengemis di depan makam para aulia. Siasat bagus itu. Ada orang doa di rumah ditolak terus. Ahlul dzunub umrah ya. Doa di tempat-tempat mustajab. Siasat, tapi siasat zen. Ya nggak mungkin Allah Ta'ala sangat menghormati Haramain akan menolak orang yang berdoa di sana. وهكذا يعلمنا العلماء الصالحون والأولياء المقربون. Bagi orang yang ahlu dzunub, yang khawatir doanya ditolak, hatamkan Al-Quran. Selesai hatam, banyak tuh malaikat yang mendoakan kita. Tengah-tengah banyaknya malaikat hadir, kita doa. Merasa ahlu dzunub, doa selalu ditolak. Orang tua masih hidup, minta doa orang tua, istajab. Sodako juga begitu. Sodako, ya, yang ikhlas ini. Sodako dulu, doa, tutup lagi pakai sodako. Yustajabu lakum. Jangankan dua sodako, sodako satu aja udah yustajab. Hanya ini sholawat ini kan ringan ya, tinggal dibaca. Kalau mau yang wajib lagi, arba khatamat dalailul khairat. Ada riwayatnya itu. Satu kali duduk, 4 kali khotam. Ada dua riwayat, yang satu 16 terlalu berat itu. 16 khotam, itu lebih wajib lagi tapi terlalu berat. Kalau yang 16 khatmah boleh dibagi itu. Bama 2 itu. Untuk satu permintaan, matlab wahid. Saya ada ijazahnya. Cuma ini segil. Yang khafif, ijlis, khatamkan dalailul khairat 4 marat, terus doa. Itu keterangannya para masyayikh dalail, la yuraddu doa,
tidak akan ditolak doa orang yang berdoa setelah hatam Dalailul Khairat 4 marrat fi majlisin wahid. Ini sedanglah beratnya. Yang paling ringan, hatamkan Dalailul Khairat 1 kali duduk, thumma is'al hajatak. Hadza mimma yurwa an masyayikhid dalail. Jadi perlu diketahui ada saking masyhurnya Dalailul Khairat. Alamnya Syekhul Naqi Sa'id, Dalailul Khairat iku Qur'ane sholawat. Diibaratkan Al-Quran di dalam kutubus sholawat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi lagi ya, barangkali ada yang punya hajat-hajat di bulan Maulid. 16 khatam, kemudian ada lagi riwayat 4 khatam, yang paling ringan 1 khatam, dan doa setelah khatam dalail. Itu diriwayatkan dari masyayikhud dalail. Jadi saking hebatnya dalail ini sampai ada istilah syekhud dalail. Mana satu orang yang punya majlis Dalailul Khairat walahu atba' yuqalu syekhud dalail. Banyak itu terutama di luar negeri. Di kitab-kitab banyak. Syekh fulan syekhud dalail. Fulan syekh dalail. Al-allamah Al-Muhaddits, ada kata-kata Syekhud Dalail. Itu berarti orang-orang yang ahli Dalailul Khairat. Saya belum nemu kitab sholawat lain yang sampai dipakai gelar kayak gitu, umpama Syekhul Burdah. Burdah pantas umpama seandainya dimunculkan istilah Syekhul Burdah pantas. Tapi belum ketemu saya. Yang ketemu itu Fulan Syekhud Dalail. Sampai kathir minal ulama yang ahli bahas ini, urusan karangan-karangan ini, sampai yaqulun wallahu a'lam bima hunalik, katanya. Saya enggak ngerti ada apa di kitab itu. Kok sampai umat ini keranjingan baca dalail itu. Saya sendiri Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih bingung kalau sudah mikir dalail. Kenapa? Ada apanya gitu. Allah. Biasanya ulama-ulama yang peneliti-peneliti itu di akhir-akhirnya menyerah sudah karena nggak ketemu, ngomong sudah min ikhlasil muallifnya, nggak ada lagi memang sebabnya, min ikhlasi muallifihi. Sampai katanya ada satu peneliti dalail itu bilang banyak ulama-ulama yang ahli bahasa Arab dan bahasanya itu fasih niru ngarang sholawat di model persis dalail. Ya nggak masyhur kayak dalail. Belum ketemu satu muallaf, satu karangan fi shalah ala nabi, meskipun dia tiru-tiru modelnya kayak dalail, masyhur kayak dalail nggak ada. La fi Indonesia wala fi kharij Indonesia. Wallahu a'lam bima hunalik. Entah ada apa di sana. Kalau kata saya, selain ini pendapat saya sendiri nih, selain ikhlasul muallif, ada Sayyid al-Jazuli mahbub indallah dan mahbub jam inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya orang yang mahbub jam inda Nabi sallallahu alaihi wasallam nafa'allahu bih. Kama ada yang minal mutaakhirin, Maulid Simtud Durar. هذا الحبيب علي بن محمد الحبشي محبوب jam inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nafa Allah bisimtid durar jam min mahabbatihi bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mahbub jiddan juga inda Nabi. Sejarah membuktikan bahwa ulama aulia yang mahbub inda Rasul boleh Anda teliti, pasti kemanfaatannya melebihi yang lain.